Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, selamat datang di room saya, room zona kicau Tulungagung. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini aku akan membahas satu metode settingan untuk memaksimalkan burung kita agar bisa lebih neken di atas gantangan. Nah, mungkin biasanya sebagian orang itu beranggapan kalau ingin burungnya makin neken di atas gantangan itu ada beberapa metode dengan penambahan EF ya, seperti halnya kroto atau Hongkong ataupun penambahan jangkrik gitu ya. Ada juga dengan metode mungkin ditambah sauna juga. Nah, di sini beberapa metode itu akan tidak berfungsi ya, karena salah dalam awal awal setting ya, dari awal setting, permulaan setting. Nah, gini teman-teman, beberapa metode ya. Satu metode itu bagus, sebenarnya bagus. Tetapi bisa jadi kurang bagus, bisa jadi kurang efektif kalau kita salah dalam menerapkan metode itu. Ya, salahnya itu biasanya mendasar teman-teman ya. Salahnya itu cuma penerapan EF-nya. Seumpama kita pakai metode penambahan EF gitu ya, kita harus lihat dulu posisi birahi burung kita, posisi kondisi burung kita. Jadi nggak asal langsung dijor gitu. Nah, seumpama gini, burung kita itu sudah settingannya sudah tinggi ya, 7 ke atas gitu. Nah, mungkin di atas gantangan nampil kurang kurang neken ya, kurang neken. Nah, di settingan 7 ke atas ini kalau kita ingin menambahkan EF ya, supaya tampilnya itu lebih neken, kita harus cek dulu bagaimana nafsu makan burung kita ya. Bagaimana cara cek nafsu makan burung kita? Ya kita cek seberapa seberapa banyak fur yang berkurang di cepuknya, terus seberapa banyak kotorannya. Di situ kita bisa cek ya teman-teman. Seberapa banyak, seberapa besar kotorannya. Nah, andekan burung kita itu saat mau dinaikkan EF-nya itu dia sedang kurang nafsu makannya atau birahinya agak tinggi. Nah, burung-burung yang birahi agak tinggi itu pasti akan berkurang nafsu makannya ya. Mungkin seumpama kita main di EF 10-10 gitu ya, furnya itu cuma dimakan sedikit, banyak kotoran EF-nya. Nah, disitulah kalau kita ingin ingin burung main neken, kalau kita naikkan porsi EF-nya itu nggak akan berpengaruh teman-teman ya, nggak kurang efektif gitu ya. Nah, bagaimana caranya ya? Bagaimana caranya agar settingan kita itu efektif? Nah, caranya begini teman-teman. Seumpama kita sudah setting tinggi nih, ya, kita turunkan dulu EF-nya sampai dia itu makan furnya kuat lagi. Nah, ini sering sekali sudah saya ulas ya di saat live gitu ya. Sudah sering saya ulas pembahasan ini. Tetapi mungkin teman-teman yang nyimak takutnya nanti yang udah nyimak gitu takutnya nanti dia lupa atau gimana, makanya saya bikinkan videonya ya. Metodenya seperti ini. Seperti yang saya utarakan tadi, kita harus
Kuncinya itu kita harus mengerti posisi burung kita, posisi birahinya, posisi kondisinya. Ya, seperti yang saya ulas tadi. Nah, turunkan dulu sampai burung itu benar-benar kuat lagi makan furnya. Makan furnya itu banyak lagi. Dengan ditandai kotorannya itu besar-besar, terus fur di dalam cepu itu cepat berkurangnya, banyak berkurangnya gitu teman-teman ya. Nah, kalau sudah kotoran besar-besar, kita boleh langsung jor EF-nya atau gimana semau teman-teman ya. Kalau ingin jor, jangkrik atau ingin penambahan kroto atau hongkong dipersilahkan. Tetapi itu dulu kita harus menormalkan atau menstabilkan birahinya dengan cara diturunkan dulu itu tadi ya. Seumpama 10-10 turunkan dulu ke 55 sampai burungnya nanti makan furnya kuat lagi. Itu kunci teman-teman ya. Itu kunci. Karena gini, burung yang kurang seimbang makan fur dan makan EF itu nggak akan bisa maksimal di gantangan. Dia nggak punya tenaga. Gitu ya teman-teman. Itu sangat penting. Fungsi dari jangkrik kebanyakan orang ya kalau saya sendiri juga beranggapan seperti itu. Menambah tenaga. Tetapi kalau kita salah dalam menerapkannya itu juga nggak akan berguna, nggak akan ada perubahannya. Maksud saya seperti itu. Jadi harus turunkan dulu agar settingan kita itu benar-benar berfungsi dengan baik ke burung kita. Gitu teman-teman. Supaya kita itu nggak salah langkah. Seumpama gini, burung yang selalu disetting tinggi, walaupun kita jor, itu nggak akan ngaruh. Kalau dia mungkin gini, yang tadinya dia cuma asal bunyi, nggak ada ekspresi neken musuh, nggak ada ekspresi emosi. Kalau sudah EF-nya 10, kita jor lagi, yang terjadi biasanya dia mungkin nakal, mungkin malah ngetem. Cuma emosinya aja kurang, durasinya jadi kurang dapet. Gitu teman-teman. Ada juga yang tetap malah tambah lemes. Itu adalah beberapa efeknya ya. Jika settingan tinggi terus kita tambah tinggikan lagi. Sauna pun seperti itu teman-teman. Sauna itu menambah emosi, tetapi kalau kita salah penerapan dalam EF-nya itu pun nggak akan berfungsi teman-teman. Gitu ya. Jadi satu metode itu akan berfungsi dengan baik jika kita benar dalam menerapkannya. Akan nggak ada gunanya kalau kita salah dalam penerapannya. Seumpama sauna, kita ingin naikkan emosinya, ya, tetapi burung sudah dalam keadaan posisi over EF, kotorannya sangat sedikit, banyak kotoran EF-nya, putih-putih, mencret. Kita sauna, kita ingin meningkatkan emosinya, itu nggak akan berguna, nggak akan berubah penampilan burung itu. Jadi kita netralkan dulu, kita baguskan dulu pencernaannya, kita netralkan birahinya. Gitu teman-teman, kita perbaiki
eh, pencernaannya dengan cara turunkan dulu EF-nya. Turunkan dulu EF-nya sambil di sauna-sauna. Nanti kalau sudah kotorannya bagus, mulai dinaikkan EF-nya. Maka nanti saunanya akan berhasil. Kalau asal di sauna kita nggak tahu posisi birahi burung kita nggak tahu posisi kondisi burung kita, asal di sauna saja. Nanti kalau nggak pas, bisa nggak ada gunanya. Cukup sekian dulu dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.